Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-15 rangkaian ibadah shaum kita pada hari ke-14. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Sebagaimana halnya dalam ibadah salat, puasa, dalam ibadah salat ada istilah dengan tumanina. Maka kita dianjurkan untuk menikmati salat itu dalam arti ketenangan. Tidak harus terburu-buru, bahkan tumanina itu termasuk rukun salat. Berpuasa juga sebagaimana niat yang kita tancapkan dalam hati, berniat puasa karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan puasa ini dengan penuh ketenangan, menikmati puasa. Terasa sekali sekarang ketika siang hari Ramadan begitu panas terik matahari, bahwasanya ketika kalimat Ramadan itu ayataharra syadidal ju' wal atas, Ramadan itu membakar rasa lapar. Beda sekali dengan bulan-bulan seperti di luar Ramadan. Ketika rasa lapar itu, walaupun kita dalam keadaan puasa, tidak seperti ketika kita berpuasa Ramadan. Begitu samanya ketika Ramadan itu ya taharrakul dzunub, dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman begitu menikmati puasa itu, kelaparan itu, rasa haus itu. Disitulah letak keikhlasan kita menjalankan ibadah shaum ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital, ma lam yahrikha bikadzibin aw ghibatin. Rawahu Ahmad wa Nasai. Bahwasanya puasa itu laksana perisai kamu sekalian dari neraka. Kajunnati ahadikum minal kitab, seperti perisai kamu sekalian ketika berperang. Orang yang berperang memakai perisai, penghalang. Ketika senjata musuh menghampiri, tidak langsung terkena badan, kena perisai yang dibawa. Sama halnya ketika berpuasa, maka puasa itu akan menghalangi diri kita dari api neraka nanti di yaumil qiyamah, supaya tidak terasa laparnya. Begitu terbakarnya lapar kita, haus kita, maka obatnya keikhlasan. Kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, imanan wa ihtisaban, mengharap ridho Allah, menikmati puasa. Malam yakhrikha bikadzibin aw ghibatin, selagi tidak terbakar perisai itu dengan kadzibin, kebohongan kita, au ghibatin, atau dengan
jaga betul puasa kita. Nikmati puasa ini, jauhi kebohongan. Al-ghibatin, jauhi, karena itu akan membakar perisai yang kita pakai ketika berpuasa, akan membakar keikhlasan. Malam yuhrikha bikadzibin aw ghibatin, karena disitulah Allah letakkan kerinduannya. Puasa termasuk ibadah seria, ibadah yang rahasia, yang tahu betul berpuasa hanya diri kita dan Allah. Tapi pembatalan puasa itu bersifat badani. Sekalipun yang kita jalani ibadah seria, tapi yang membatalkan puasa itu sifatnya badan. Makan, minum dengan sengaja itu sifat badani. Ketika kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka batal badaniyah siriyah kita, ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamari fase kedua, 10 kedua maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala terbentang luas di alam dunia ini. Mencapai maghfirah Allah tidak seperti hanya rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu kasih sayangnya semua orang. Yang imannya kuat, imannya tidak begitu kuat, yang biasa-biasa saja, semua tergiring dengan rahmat Allah. Sama-sama melaksanakan puasa, malamnya pun ikut qiyamul lail, melaksanakan ibadah tarawih. Semakin hari maka posisi baris dari tarawih kita semakin ada kemajuan. Disitulah maghfirah. Malam 20 kedua itu maghfirahnya Allah. Ketika maghfirah maka harus ada usaha. Mari berusaha mencapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menikmati puasa ini, sehebat apapun lapar yang kita rasakan, kita nikmati. Seperti laksana kita menikmati ibadah sholat yang disebut dengan tumanina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, war ramadan ila ramadan, wal jum'atu ila jum'ah, war ramadan ila ramadan, mukaffiratin ma lam majtanabatil kabair. Rawahul Muslim. Salat-salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan pada kita. Salat Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Dari Ramadan sekarang ke Ramadan yang depan. Ramadan tahun dulu ke Ramadan yang sekarang kita jalan. Mukaffiratun adalah pengampunan dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Majtanabatil kabair, selagi kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka hindari betul perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menganalogikan puasa itu seperti ini, istilahnya menjadi madukah atau apapun itu. Bagi orang yang beriman, puasa kita laksanakan dengan keikhlasan. Ikhlas menjalaninya, insya Allah dengan keikhlasan itu akan berbuah rasa manis yang tiada tara keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah Ramadan juga dianjurkan dalam rangka meningkatkan kesolehan individu kita kepada Allah, maka kita juga dicontohkan oleh baginda Rasul untuk meningkatkan kesolehan sosial. Sebagian hadis meriwayatkan ada 4 golongan yang dirindukan surga, diantaranya wa mut'imul ji'am,
orang-orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Artinya kita meningkatkan kedermawanan. Mari berinfak, mari bersedekah. Bagi orang yang punya keluasan harta diwajibkan zakat, keluarkan zakat. Sedekah di bulan Ramadan lebih bagus dibanding bulan-bulan yang lain. Ciri dari kedermawanan, lisahi salasu alamati. Dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan, bagi orang yang dermawan itu minimal ada 3 ciri. Yang pertama, al-afu indal muqaddirat, memberikan maaf ketika mampu melawan. Kalau kita diejek orang, kita dizalimi oleh orang lain, menurut diri kita juga mampu untuk membalas, tapi lebih kita memilih maaf, memilih memaafkan. Itulah sifat dermawan yang paling hebat. Al-afwu indal muqaddirat, memaafkan orang, memaafkan kesalahan orang lain ketika kita mampu membalas. Tidak kita pilih jalan untuk membalas, karena sama-sama saling memarahi, sama-sama membawa sifat-sifat syaitan laknatullah. Itu sebuah sifat kedermawanan yang paling tinggi. Yang kedua, wa ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat. Likulli syai'in zakatun wa zakatul badan as-shaum. Setiap sesuatu ada zakat untuk membersihkan, maka badan kita dibersihkan dengan shaum, dengan ibadah puasa. Istilah kita ketika bulan Ramadan ada zakatul fitri, zakat fitrah yang dikoordinir oleh UPZ di masjid-masjid atau mushola. Beruntung lebih memudahkan kita membayar zakat dibanding kita harus mencari orang yang betul-betul butuh akan zakat. Sudah ada UPZ yang mengurusnya, kita percayakan. Wa ikhrajuz zakat. Yang ketiga, wa hubbus shadaqah. Ciri orang yang dermawan senang bersedekah. Wa mut'imul ji'an, senang. Ada kesenangan tersendiri ketika mengeluarkan harta bersedekah. Ada kesenangan yang tidak bisa terbanding ketika kita mampu memberi orang lain. Dan itu susah sekali digambarkan. Ketika kita mampu memberi sesuatu pada anak atau orang lain yang membutuhkan, Masya Allah, itu termasuk salah satu balasan dari kenikmatan sedekah. Lantas orang-orang yang beriman, yang punya harta, mereka meningkatkan sifat kedermawanannya terlebih di bulan-bulan seperti ini, bulan Ramadan. Maka mari kita jadikan diri kita untuk meningkatkan ibadah sosial kita, meningkatkan rasa kepedulian kita. Terlebih kalau kita ada kelebihan harta, termasuk orang-orang yang Allah wajibkan zakat, keluarkanlah zakat mal kita, karena itu kewajiban. Lebih dari itu juga Allah memberikan banyak keridhaan, Allah memberikan banyak balasan pahalanya di sisi Allah. Insyaallah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini sebuah bulan pengajaran bagi kita mampu memberikan, mengambil banyak hikmah dan manfaat. Pembelajaran di bulan Ramadan ini terlebih meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.